Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktadipa Violeta dengan NIM C1C020046. Di sini saya dari Prodi Akuntansi dari ruang 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi atau kerja saya tentang teori dan pengembangan hipotesis. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu PPT saya. Teori dan pengembangan hipotesis. Definisi dan kegunaan teori. Menurut Koncoro, pada tahun 2018, mendefinisikan teori adalah suatu kumpulan ungkapan atau rancangan yang dapat dipercaya, berlaku secara umum di mana saling berhubungan serta digunakan dalam menerangkan hubungan yang muncul antara beberapa variabel yang diamati. Tujuan dari suatu ilmu ini adalah untuk menyusun berbagai teori yang digunakan sebagai alat dalam menerangkan dan meramal fenomena atau masalah yang diamati. Di sini ada juga jenis-jenis teori. Yang pertama ada teori yang deduktif, yaitu suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua ada teori yang induktif, di mana adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Dan yang terakhir ada teori fungsional, yaitu data mempengaruhi bentuk pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya ada deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Beberapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang teliti. Pengertian hipotesis. Di sini ada yang menurut Margono pada tahun 2004 menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo atau hypo dan tesis atau tesis. Hypo berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Di sini ada beberapa ciri hipotesis yang menurut Nazir pada tahun 2005, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada hipotesis harus menyatakan hubungan, di mana hipotesis harus merupakan pernyataan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Ini berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dapat diukur. Yang kedua, ada hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus cocok dengan fakta. Artinya hipotesis harus terang. Kandungan, konsep, dan variabel harus juga jelas. Yang ketiga ada hipotesis harus berhubungan dengan ilmu. Di mana dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Dan yang keempat, ada hipotesis harus dapat diuji, di mana baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Dan yang kelima, ada hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir, ada hipotesis harus bisa menerangkan secara fakta.
Hipotesis ini juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan-hubungan fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Ada kegunaan hipotesis. Yang pertama, dalam kegiatan penelitian, hipotesis merupakan suatu yang dilakukan. Pentingnya hipotesis dinyatakan oleh Furchan pada tahun 2004 yang mengungkapkan setidaknya ada dua alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Kedua alasan tersebut adalah yang pertama ada hipotesis yang mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. Dan yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis dapat menunjukkan kepada peneliti prosedur apa yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Setelah itu ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antara variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda-beda. Jadi, hipotesis tentang hubungan dan perbedaan merupakan hipotesis hubungan analitis. Secara analitis menyatakan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat yang lain. Yang kedua ada hipotesis kerja dan hipotesis null. Dengan melihat cara pandang seorang peneliti menyusun pernyataan dalam hipotesisnya, hipotesis dapat dibedakan antara hipotesis kerja dan null. Hipotesis null yang mula-mula diperkenalkan oleh Bapak Statistika Fisher diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Dan yang ketiga ada hipotesis tentang idea versus common sense. Menyatakan terkaan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense atau akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Selanjutnya ada menyusun hipotesis. Yang pertama ada deduktif. Secara deduktif adalah penyusunan hipotesis yang ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi atau hubungan antara dua konsep. Yang kedua ada induktif. Secara induktif adalah penyusunan hipotesis yang berangkat dari pengalaman kita di masa lampau. Menggali dan merumuskan hipotesis. Menurut Nazir pada tahun 2005, menyatakan bahwa menemukan suatu hipotesis merupakan kemampuan si peneliti dalam mengaitkan masalah-masalah dengan variabel-variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu kerangka analisis yang dibentuknya. Kesimpulan dari materi ini adalah teori adalah rangkaian suatu penalaran atau logika yang merupakan seperangkat konsep definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk menjelaskan, yang kedua untuk memprediksi, dan yang ketiga untuk mengendalikan suatu gejala. Fungsi teori berkaitan dengan kegiatan penelitian, yaitu yang pertama teori digunakan untuk memberikan penjelasan dan menegaskan bagian dari variabel yang akan diteliti. Dan yang kedua ada teori digunakan untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Dan yang ketiga ada teori digunakan untuk membantu dalam membahas hasil penelitian. Kemudian digunakan untuk memberikan saran dalam upaya menyelesaikan masalah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian
yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ilmiah secara umum adalah untuk memecahkan masalah melalui metode ilmiah sehingga diperoleh pengetahuan baru yang ilmiah. Sebelum proses pemecahan masalah tersebut dilakukan, seorang peneliti mempunyai berbagai alternatif pemecahan yang bersifat dengan atau ada unsur ketidakpastian. Dugaan-dugaan tersebut selanjutnya akan dibuktikan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah. Dugaan tersebut dikenal sebagai proposisi atau hipotesis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.